Sosok tinggi itu bertarung melawan makhluk ganas dan bertarung di luar angkasa. Namun, Lu Ming masih bisa melihatnya dengan jelas. Melalui kehampaan yang runtuh, samar-samar dia bisa melihat dua sosok bertarung di luar angkasa. Seolah-olah itu adalah proyeksi dan sangat ajaib. Dua sosok besar sedang bertarung di langit berbintang, dan ruang itu runtuh. Bas! Tiba-tiba, sosok yang menjulang tinggi itu meraung ke langit dan berubah menjadi banteng surgawi raksasa. Kedua tanduknya seperti dua bilah dewa. Bentuk sebenarnya dari sosok yang menjulang tinggi itu sebenarnya adalah seekor banteng surgawi yang sangat besar. Banteng langit melangkah di udara, dan dengan setiap langkah, ruang itu runtuh. Bas! Banteng surgawi itu meraung dan ruangan berubah menjadi kekacauan. Lu Ming bahkan melihat bintang-bintang di langit meledak seperti kembang api. Lu Ming menghirup udara dingin. Itu terlalu menakutkan. Dengan suara gemuruh, bintang-bintang meledak. Kekuatan tempur mengerikan macam apa ini? Bisakah kekuatan manusia mencapai tingkat seperti itu? Lu Ming merasa bahwa dengan kekuatan tempur sosok yang menjulang tinggi itu, dia mungkin bisa sepenuhnya melenyapkan benua seperti benua hutan belantara dewa dalam satu gerakan. Satu gerakan bisa membuat benua hutan belantara ilahi menghilang dari dunia. Tingkat kekuatan tempur ini telah melampaui imajinasi Lu Ming. Apakah ini kekuatan bertarung seorang kaisar agung? Tetapi bahkan jiwa pemusnahan Kaisar Chang dan Sakyamuni pun tidak seseram ini. Lu Ming bergumam, "Nak, apa yang kamu tahu? Meskipun kita semua adalah kaisar yang hebat, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur kita. Ketika saya berada di puncak, saya bisa membunuh sekelompok kaisar besar biasa dengan satu tamparan," kata Dandan dengan wajah puas diri. Lu Ming ragu dengan kata-katanya. Lu Ming percaya bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur meskipun mereka berdua adalah kaisar yang hebat. Namun, Kaisar Agung biasa tidaklah begitu lemah. Saat pertama kali melihat Kaisar Chang dan Sakyamuni memusnahkan jiwa, itu karena keduanya terluka terlalu parah. Terlebih lagi, mereka telah bertarung satu sama lain selama 60.000 tahun dan sudah sangat lemah. Kalau tidak, Kaisar Chang tidak akan mampu membalikkan keadaan dengan bantuan kuali petir Sein Absolut. Jika Kaisar Chang dan Sakyamuni yang memusnahkan jiwa berada pada puncaknya, mereka pasti akan sangat menakutkan. Banteng surgawi itu mengaum dan menghancurkan bintang-bintang. Tentakel di belakang makhluk bermata tiga itu juga meledak. Kemudian, banteng surgawi itu menginjak langit. Kedua tanduknya berubah menjadi dua bilah surgawi dan ditebas. Dua bekas pedang hitam pekat muncul di alam semesta. Dari kejauhan, tampak seolah-olah seluruh alam semesta telah terbelah. Makhluk bermata tiga itu meraung sambil menggunakan dua kapak perang untuk melawan dua pedang surgawi. Ruang di sekitarnya terus-menerus dihancurkan. Jika serangan mengerikan itu mendarat di tanah, itu pasti akan menjadi pemandangan langit yang runtuh dan bumi yang hancur. Dalam sekejap mata, kedua makhluk menakutkan itu telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Namun pada akhirnya, kekuatan tempur banteng surgawi lebih kuat. Banteng surgawi itu menginjak udara dan menghancurkan seluruh pertahanan lawan. Itu menabrak tubuh lawan, membuat lubang besar di dalamnya. Kemudian, pedang surgawi yang dibentuk oleh tanduk itu turun dan memotong kepala lawannya. Namun meski begitu, makhluk bermata tiga itu tetap tidak mati. Ia melambaikan kapak raksasanya dan meninggalkan luka yang dalam di tubuh banteng surgawi itu. Bas! Banteng surgawi mengeluarkan raungan yang keras, dan kehampaan itu runtuh, berubah menjadi kekacauan primitif. Retakan muncul di tubuh makhluk bermata tiga itu, dan cairan hitam mengalir keluar. Bas! Mengaum. Banteng surgawi itu mengaum lagi. Makhluk bermata tiga itu akhirnya tidak tahan lagi, dan tubuhnya meledak di udara. Namun meski begitu, pihak lain belum mati. Kedua lengannya yang besar memegang kapak raksasa dan terus menebas banteng surgawi itu. Daging dan darah yang pecah, serta kepala yang terpenggal, menggeliat dengan cepat dan cepat menyatu, mencoba untuk dipulihkan. Bagaimana bisa banteng surgawi membiarkan lawannya melakukan apa yang diinginkannya? Dia melangkah maju di udara, dan tubuhnya bersinar. Inilah kekuatan dari jalan besar. Hukum jalan agung yang mengerikan menyelimuti lawannya dan mulai menyempurnakannya. Cici, daging dan darah makhluk bermata tiga itu seakan-akan dilalap api saat dimurnikan terus-menerus, berubah menjadi asap hitam yang menghilang. Kamu tidak bisa menghentikan wilayahku. Kamu hanyalah tentara yang kalah dan berjuang di ambang kematian.
Arg! Kepala yang terpenggal itu meraung saat mata ketiga menembakkan sinar kehancuran ke arah banteng surgawi, tapi itu hancur. Alam surga akan dihancurkan, dan alam primordial juga tidak akan luput. Kamu hanya sedang berjuang di ranjang kematianmu. Ketika wilayah kami membuka jalan besar dan pasukan besar menyerang, kalian semua akan dimusnahkan. Kepala itu mengeluarkan raungan lagi. Puci, kedua bilah surgawi itu menebas, membelah kepala raksasa itu menjadi dua. Hukum Dao yang agung memadat, dan makhluk bermata tiga itu berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Wilayahku dan klanku akan membalas dendam padaku. Setelah beberapa jam, makhluk bermata tiga itu akhirnya dimurnikan. Banteng surgawi raksasa itu kembali menjadi manusia. Ia melangkah keluar dan muncul kembali di bawah pohon kuno pemahaman jalan. Pertempuran yang menghancurkan bumi telah berakhir. Namun, Lu Ming kaget dan tidak bisa tenang. Eksistensi seperti itu seharusnya menjadi ahli puncak di dunia, bukan? Itu benar-benar pemikiran yang menggemparkan dunia. Jika marah, jutaan mayat akan berjatuhan. Kekuatannya sungguh luar biasa. Banteng tua ini tidak tahan lagi. Butuh waktu lama untuk membunuh musuh seperti itu. Sepertinya dia juga terluka dalam pertempuran saat itu. Kelopak mata Lu Ming bergerak-gerak saat dia bergumam. Kekuatan tempur yang begitu menakutkan masih belum cukup. Hei, banteng tua, sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukan saya? Dandan berteriak pada sosok yang menjulang tinggi itu. Sosok yang menjulang tinggi itu memandang ke arah Dandan dan terdengar suara gemuruh. Dasar kura-kura tua, kamu masih hidup. Kamu cukup beruntung. Hahaha, banteng tua, kamu belum mati. Siapa saya? Bagaimana aku bisa mati dengan mudah? Pak Tua, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Beri aku hadiah. Obat kaisar apa? Beri saya 100 atau lebih untuk digunakan terlebih dahulu. Atau 8 atau 10 senjata kaisar bisa digunakan. Dandan tertawa. Lu Ming terdiam. Orang ini benar-benar tahu cara menuntut harga selangit. Namun, Lu Ming juga menantikannya. Dia berpikir jika sosok yang menjulang tinggi itu benar-benar memberi Dandan beberapa batang obat kaisar, dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Sosok jangkung itu tampak tersenyum. Dengan lambaian tangannya, bola cahaya terbang di udara. Namun, sinar cahaya tersebut tidak terbang menuju Dandan melainkan menuju gelembung dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, ia telah tiba sebelum muncul gelembung. Lu Ming tidak melihat dengan jelas. Gelembung itu membuka mulutnya dan menelan bola cahaya dalam satu tegukan. Itu terlihat menyenangkan. Spinel ruang dan waktu. Banteng tua, kamu benar-benar murah hati. Bagaimana dengan milikku? Di mana hartaku? Petik 2. Mata Dandan membelalak. Pergi, kata sosok yang menjulang tinggi itu. Hei, tunggu, hartaku. Dasar banteng tua, kamu lebih menghargai kekasihmu daripada temanmu. Apakah kamu membalas dendam padaku karena lebih tampan darimu? Dandan mengumpat dan terus mengoceh. Sosok yang menjulang tinggi itu melambaikan tangannya dan kekuatan tak terlihat melonjak. Lu Ming merasakan tubuhnya menegang. Kemudian, dia melihat pemandangan sekitarnya melewatinya seperti bayangan sekilas. Saat berikutnya, Lu Ming menyadari bahwa dia telah meninggalkan tanah gelap dan berdiri di puncak gunung. Balas dendam, banteng tua ini pasti membalas dendam. Sial, dia tidak memberiku apapun. Dandan masih mengumpat dan mengumpat sebelum dia melihat gelembung dengan rasa iri dan cemburu, ini sudah berakhir. Setelah mendapatkan spinel ruang dan waktu, budidaya si kecil ini akan maju pesat. Dia pasti akan meninggalkanku jauh di belakang. Banteng tua itu sangat menghargai wanita. Warna tebal, Lu Ming terdiam. Mungkinkah gelembung itu perempuan? Tapi usianya baru beberapa tahun. Mungkinkah dia ibu gelembung, tikus roh ruang waktu yang legendaris? Lu Ming merenung dalam hatinya. Namun, dia juga senang dengan gelembung tersebut. Dilihat dari penampilan Egi, spinel ruang dan waktu pasti luar biasa. Kicau, gelembung menjerit saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih susu. Cahaya itu tampak nyata sekaligus ilusi, seolah hukum ruang waktu telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia memandang Dandan dengan ekspresi puas diri. Hal ini membuat Dandan sangat marah hingga cangkang kura-kuranya pun berubah menjadi hijau. Dandan, siapa orang itu? Apakah itu sekuat itu? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu.
Lu Ming berspekulasi bahwa sosok itu seharusnya ada pada tahap yang sama dengan Dandan. Bahkan mungkin ahli dengan level yang sama. Mungkinkah itu salah satu dari 10 binatang buas teratas? Siapa lagi yang bisa melakukannya? Lihat saja ukurannya, ini adalah salah satu dari 10 Battle Beast teratas, Titan Longhorn. Itu adalah adik laki-lakiku saat itu. Dandan mengerutkan bibirnya dan berkata, seperti yang diharapkan. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia tampak terkejut. Dia telah melakukan kontak dengan beberapa dari 10 War Beast teratas. Garis keturunan pertamanya, 9 naga. Ada juga Dandan, yang menyebut dirinya penyu dewa dunia dan pemimpin 10 besar. Tentu saja, Lu Ming hanya mendengarnya dan tidak menganggapnya serius. Bubbles adalah keturunan dari tikus roh ruang waktu. Ada juga garis keturunan bintang naga, gajah naga Archean. Namun, tidak satu pun orang yang dia hubungi adalah orang asli. Mereka muncul dengan garis keturunan atau keturunan. Dan juga telah melewati nirwana dan kelahiran kembali. Sedangkan untuk kumbang Titan Longhorn, itu adalah tubuh aslinya. Meskipun dikatakan bahwa ia tidak dalam kondisi puncaknya dan telah terluka, tubuh asli-aslinya, yang legendaris, memiliki kekuatan tempur yang mengguncang bumi. Adapun pernyataan Dandan bahwa Titan Longhorn adalah adiknya, Lu Ming langsung mengabaikannya. Dandan akan mati jika dia tidak menyombongkan diri. Berapa banyak dari 10 Battle Beast yang masih hidup? Lu Ming bergumam, tidak ada keraguan bahwa 10 monster perang teratas adalah puncak keberadaan di dunia. Masing-masing dilarang, unik, dan unik. Tikus roh ruang waktu yang lama telah mati, dan tikus roh ruang waktu yang baru lahir. Saya juga tidak tahu. Ekspresi Dandan menunjukkan ekspresi kontemplasi dan kesungguhan yang langka, seolah dia sedang menghela nafas dengan emosi. Kicau, pada saat ini, dengan teriakan dari Pao Pao, salah satu cakarnya menunjuk ke depan. Lu Ming melihat ke depan. Dia, mata Lu Ming menjadi dingin. Gunung tempat mereka muncul tidak jauh dari tanah kematian yang terpencil. Dari jauh terlihat sungai yang gelap gulita. Dia berdiri di tepi sungai dengan tangan di belakang punggung, memandangi tanah kematian yang sunyi. Aku harus memikirkan cara untuk menyingkirkan orang ini. Lu Ming mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Kali ini, dia beruntung bisa selamat. Bisa dikatakan dia dalam bahaya. Lu Ming harus membalas dendam. Itu ada. Mata Lu Ming berkedip dan Ming Lian muncul. Rencana Lu Ming sangat sederhana. Dia akan membiarkan Ming Lian menuliskan susunan besar untuk menjebak Mo He. Ming Lian maju selangkah dan muncul di lembah di belakang gunung. Dia mulai mengukir susunan yang besar. Tuan ini akan membantu. Dandan mengikutinya. Bagaimana dia bisa melewatkan hal-hal seperti menipu dan membunuh orang. Adapun Lu Ming sendiri, dia menyembunyikan auranya dan diam-diam mendekati sungai besar. Sungai itu sangat panjang dan membelah daratan menjadi dua. Satu sisi adalah tanah kematian yang sunyi, dan sisi lainnya adalah tanah biasa. Lu Ming diam-diam datang ke sungai dan menyembunyikan dirinya dengan bantuan batu besar. Dia berada 100 mil jauhnya dari Mo He. Lu Ming sepenuhnya menahan auranya dan mengamati dengan tenang. Aku ingin tahu bagaimana kabar anak itu. Apakah kamu mati? Dia melihat ke gurun kematian dan berpikir dengan cemberut. Saya harap orang-orang itu dapat membunuh anak itu dan mengeluarkan tubuhnya. Kali ini, dia diperintahkan untuk membunuh Lu Ming. Dia yakin bahwa dia akan membawa kembali mayat Lu Ming. Dia tidak menyangka Lu Ming akan melarikan diri dan melarikan diri ke gurun kematian. Dia tidak berani masuk dan hanya bisa menunggu di sini. Waktu berlalu dengan cepat, sangat cepat, 1 hari telah berlalu. Kenapa mereka belum keluar? Apakah mereka semua mati di dalam? Tanah kematian yang terpencil penuh dengan bahaya. Bahkan para ahli alam suci akan mati jika mereka masuk. Seorang kaisar agung pernah masuk dan keluar dengan ekspresi serius. Di dalam pasti berbahaya. Bocah itu sudah lama berada di sana. Dia mungkin tidak akan selamat. Saya akan menunggu 1 hari lagi. Setelah 1 hari, saya akan kembali dan melapor. Dia berpikir dengan cemberut. Hari lain berlalu dengan cepat. Sepertinya anak ini sudah mati di dalam. Ayo kembali. Mo He berbalik dan menginjak udara, berencana untuk pergi. Adapun 5 seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat 7, mereka seperti semut di matanya. Dia tidak peduli sama sekali. Kamu akan pergi. Waktunya masih terlalu singkat,
tapi formasi besar yang telah ditorehkan selama 2 hari seharusnya mampu membunuh orang ini. Mata Luming menjadi dingin. Kemudian, dia mengedarkan inti esensialnya dan tubuhnya bergetar. Dia memuntahkan seteguk darah. Setelah itu, Luming memukul batu besar di sampingnya dengan telapak tangannya, menyebabkan batu itu meledak dengan ledakan yang keras. Di kejauhan, Mohe yang hendak pergi berhasil diwaspadai dan menoleh. Luming, kamu belum mati. Mata Mo dia membelalak saat dia meraung. Bas, Luming tidak bisa diganggu dengan Mohe. Dia berpura-pura baru saja bergegas keluar dari tanah kematian yang terpencil dan terluka parah. Dia terbang dengan liar ke kejauhan. Kamu ingin lari, mati. Mo dia berteriak dengan marah dan berubah menjadi sinar cahaya iblis, mengejar Luming dengan kecepatan tinggi. Sayap hitam muncul di punggung Luming. Dengan mengepakkannya, dia terbang menuju puncak gunung seperti kilat. Ketika mereka hendak mencapainya, Luming berlari ke ngarai. Adapun tubuh keduanya dan Dandan, mereka sudah menyembunyikan diri. Mo dia tidak meragukannya, dia mengikuti Luming dan bergegas ke lembah. Pada saat ini, Luming tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tidak lari? Tahukah Anda bahwa Anda tidak dapat melarikan diri? Di manakah beberapa orang dari Sekte Iblis Tian Yu saya? Mo dia dengan dingin berbicara. Orang-orang tak berguna itu semuanya mati. Luming tersenyum tipis. Kamu memang sampah. Kamu bahkan tidak bisa membunuh semut kerajaan bela diri LV2 sepertimu. Anda layak mati. Mo dia berkata dengan dingin. Ki iblis di tubuhnya berguling dan menekan ke arah Luming. Semut, kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu serangan balik seekor semut. Luming tersenyum dingin dan maju selangkah. Bas! Seluruh ngarai dipenuhi dengan prasasti yang padat, dan sejumlah besar muncul. Membunuh formasi, kamu sudah keluar sejak lama. Begitu formasi keluar, ekspresi Mo dia berubah drastis. Dia akhirnya mengerti bahwa Luming telah lama keluar dan mengatur formasi di sini untuk memikatnya ke sini. Membunuh. Luming tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Dia berteriak. Di kedalaman ngarai, Ming Lian melambaikan tangannya, dan formasi menyala. Cahaya pedang tak berujung memadat dan menyerbu ke arah Mohe. Kamu ingin membunuhku dengan formasi. Dalam mimpimu, merusak. Mohe meraung panjang, dan ki iblis di tubuhnya melonjak ke langit. Samar-samar, dia seperti melihat dewa iblis mengaum di langit. Wilayah iblisnya digabungkan dengan tubuh spiritualnya dan melepaskan pedang iblis yang menghancurkan sinar pedang yang datang ke arahnya. Formasi muncul dan prasasti bersinar. Di kedalaman lembah, dahi tubuh Ming Lian bersinar dengan cahaya kemasan. Energi pedang emas terbentuk di dalam formasi. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pedang emas menyapu dan menyerang Mohe dari segala arah. Hancurkan, hancurkan, hancurkan. Mo dia melihat ke atas ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya iblis, dan pedang iblis hitam pekatnya menyapu ke segala arah. Seperti dewa iblis yang tak tertandingi, dia memiliki semacam semangat bini. Kemanapun pedang iblis itu lewat, pedang emas meskipun runtuh. Tidak jauh dari situ, mata Luming menyipit. Mo dia memiliki kekuatan tempur yang kuat. Saat dia bertarung dengan Mohe beberapa hari yang lalu, Mo dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan tempur yang dia tunjukkan sekarang sangat mengejutkan. Meskipun hanya ada 2 hari, formasi yang dibentuk oleh badan prasasti sekunder tidak akan memiliki kekuatan yang terlalu menakutkan, namun seharusnya tidak menjadi terlalu banyak masalah untuk membunuh ahli kerajaan bela diri LV8. Tapi sekarang, itu diblokir oleh Mohe, tubuh spiritual bumi yang unggul. Hati Luming tergerak, tubuh spiritual Mohe seharusnya merupakan tubuh spiritual bumi yang unggul. Dengan tubuh seperti itu, kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Di seluruh wilayah Azure, terdapat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, namun tidak banyak badan spiritual bumi kelas atas. Masing-masing dari mereka adalah favorit surga tingkat atas, tak terkalahkan di antara mereka yang berada di level yang sama, dan bertarung melawan mereka yang berada di level lebih tinggi semudah makan dan minum. Apa gunanya formasi? Aku akan menghancurkan formasi hebatmu. Mo dia meraung panjang, momentumnya seperti pelangi, dan pedang iblisnya sangat mengejutkan. Dengan satu tebasan, lampu pedang emas yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Ledakan,
Pedang iblis menebas ke arah lembah di sampingnya. Lembah itu bergetar dan runtuh. Kekuatannya sangat mengejutkan. Dia ingin menerobos ngarai dan menghancurkan barisan Luming. Hehe, kalau begitu aku akan memberimu hadiah besar lainnya. Pada saat ini, Dandan telah berpindah dari tubuh sekunder Ming Lian ke bahu tubuh utama Luming. Dia menyeringai dan tulisan muncul di cakarnya. Bas, di lembah, barisan besar lainnya muncul. Ini adalah formasi hebat yang dibuat oleh Dandan. Formasi itu muncul dan membentuk palu besar, yang menghantam wajah Mo He. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat palu jatuh, pedang iblisnya bergetar. Tubuhnya juga gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian, pedang Ki yang tak ada habisnya menusuk ke bawah, dan palu besar itu hancur. Ekspresi Mo He terlihat serius saat dia menebaskan sinar pedang. Namun, itu terpotong oleh palu besar. Di bawah serangan terus-menerus, itu runtuh. Haha, hancurkan, 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 hancurkan bajingan ini sampai mati. Tidak, aku akan menghancurkan bagian ini sampai mati. Dandan berteriak dengan arogan dan terus mengayunkan cakarnya. Mo dia akhirnya benar-benar ditekan. Dia tidak bisa melawan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Suara mendesing, pedang Ki ada di mana-mana. Beberapa dari mereka hampir memenggal kepalanya, meninggalkan bekas darah di wajahnya. Ekspresi ketakutan melintas di wajah Mo He. Cermin malam ajaib muncul. Mo dia berteriak dengan suara rendah. Seberkas cahaya keluar dari sela alisnya. Kemudian, cermin kuno berwarna hitam pekat terbang dan melayang di atas kepala Mo He. Itu memercikkan seberkas cahaya dan menyelimuti Mo He. Pedang Ki dan palu raksasa di sekitarnya menghantam layar cahaya yang tersebar di cermin kuno. Layar cahayanya bergetar, tapi tidak pecah. Senjata suci, tatapan Luming berkedip. Cermin kuno yang dia gunakan adalah senjata Sein. Itu normal untuk memikirkannya. Wajar bagi seorang jenius seperti Mo He untuk memiliki senjata Sein untuk melindungi dirinya sendiri. Mo dia menggunakan senjata Seinnya untuk melindungi dirinya sendiri, menyerahkan pertahanannya sendiri dan fokus pada ledakan. Ledakan, ledakan, pedang iblis itu menyapu ke segala arah dan bertabrakan dengan cahaya pedang emas dan palu. Dua susunan besar mulai bergetar. Membunuh, Mo He perlahan menyerbu ke satu arah, menerobos pedang Ki dan palu, dan perlahan mendekati pintu keluar ngarai. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan favorit surga. Sebuah pikiran melintas di benak Luming, tetapi niat membunuh di matanya semakin kuat. Dandan, Gelembung, lakukan. Luming mengirimkan transmisi suara ke Dandan dan Gelembung. Kemudian, dia melebarkan sayap hitam di punggungnya dan bergegas menuju Mo He dengan swoosh. Dalam proses bergegas keluar, tangan Luming dengan cepat membentuk segel. Segel pembalik langit primal chaos. Raungan pelan keluar dari mulut Luming. Segel besar kekacauan terkondensasi di atas kepala Mo He. Dengan fluktuasi yang mengerikan, ia menekan Mo He. Pada saat yang sama, Dandan terbang dan berkembang pesat. Sama seperti terakhir kali, dia menginjak segel Chaos Sky Turning dengan kedua kakinya, membuat kekuatan segel Chaos Sky Turning semakin menakutkan. Segel kekacauan yang membalikkan langit menekan Mo He dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Mata Mo dia menyipit. Dia tahu kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan sangat baik. Pada saat ini, dia mengeluarkan raungan marah, dan cermin kuno yang gelap gulita memancarkan 10.000 zang cahaya iblis, menyambut segel kekacauan yang membalikkan langit. Ledakan. Dengan ledakan yang mengerikan, kekacauan yang membalikkan langit menghantam cermin kuno yang gelap gulita, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Saat ini, Luming sudah bergegas ke suatu tempat tidak jauh dari Mo He. Matanya tiba-tiba memancarkan dua sinar hitam ke arah Mo He. Teknik pedang yang saleh. Cahaya hitam legam itu seperti pedang ilahi, menembaki tubuh Mo He dan menyerang dewa rohaninya. Mo dia merasakan sakit yang merobek pada dewa spiritualnya, yang membuat ki dan sirkulasi Yuan aslinya melambat. Saat ini, Gelembung melancarkan serangan. Beberapa bilah ruang waktu menebas ke arah Mo He. Pada saat yang sama, dua formasi besar, pedang emas tak berujung ki dan palu besar, juga membombardir Mo He. Ledakan, ledakan, tubuh Mo He bergetar hebat. Meski berusaha sekuat tenaga untuk melawan, pertahanannya akhirnya dipatahkan oleh banyaknya serangan.
Cahaya yang tersebar dari cermin hitam kuno runtuh dengan keras. Memotong, sayap hitam di punggung Lu Ming seperti pedang surgawi. Mereka menebas Mo He, mencoba membelahnya menjadi dua. Murid Mo He berkontraksi dengan tajam. Pada saat kritis, dia bergerak ke samping. Puci, darah berceceran di mana-mana. Meskipun dia telah menghindari bencana fatal itu, dia tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Salah satu lengannya terpotong oleh sayap hitam. Ah, arg, Mo dia berteriak dengan kegilaan di matanya. Dengan raungan marah, darah dari lengannya yang patah mengalir menuju cermin kuno yang gelap gulita. Pada saat ini, cermin bersinar dengan cahaya terang, memancarkan cahaya iblis merah tua dan kekuatan yang menakutkan. Lu Ming buru-buru menggunakan sayap hitam untuk melindungi tubuhnya. Tubuhnya bergetar ketika dia terkena kekuatan itu dan dia terlempar, menabrak dinding. Demikian pula, kekuatan segel kekacauan yang membalikkan langit akhirnya habis dan runtuh. Ia menjerit dan berteriak saat dikirim terbang. Cahaya pedang emas dan palu raksasa yang telah dipadatkan oleh formasi juga hancur. Lu Ming, aku akan mengingat ini. Lain kali kita bertemu, aku pasti akan membunuhmu. Raungan marah keluar dari mulut Mo He. Cermin kuno yang gelap gulita memancarkan cahaya merah darah, melilit Mo He, dan tiba-tiba keluar dari jangkauan formasi, keluar dari ngarai, berubah menjadi cahaya merah darah, dan melarikan diri dengan kecepatan ekstrim. Sayang sekali waktunya terlalu singkat, dan kekuatan formasi tidak cukup. Lu Ming melihat ke arah dia pergi, merasa sedikit menyesal. Jika dia diberi waktu 2 hari lagi untuk menyempurnakan tubuh kedua, kekuatan formasi akan menjadi lebih kuat, dan dia pasti bisa membunuh Mo He. Mata Lu Ming berkedip dan dia melihat ke arah lembah. Salah satu lengannya tertinggal di sana, dan salah satu jarinya memakai cincin penyimpanan. Lu Ming mengungkapkan senyuman di wajahnya. Lengan Mo He yang terpotong adalah lengan yang memiliki cincin penyimpanan. Mengedarkan yuan aslinya, dia menarik cincin penyimpanannya dan memegangnya di tangannya. Pada saat ini, klon Ming Lian keluar dari kedalaman ngarai. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke gelabela Lu Ming. Badan sekunder prasasti yang disempurnakan sangat jarang. Ini bisa dianggap sebagai salah satu kartu truf Lu Ming. Di benua Yuan, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Oleh karena itu, Lu Ming akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengungkapkannya. Itulah sebabnya Lu Ming meninggalkan Ming Lian di kedalaman ngarai untuk mengendalikan barisan kalau-kalau dia melarikan diri. Dengan cara ini, dia tidak tahu tentang keberadaan klon Ming Lian. Di benua Yuan, para ahli sama seperti awan dan hujan. Bahaya ada di mana-mana. Jika dia bisa menyimpan kartu trufnya, dia mungkin bisa menyelamatkan nyawanya di saat kritis. Lu Ming sangat jelas tentang berapa banyak bahaya yang dia alami selama ini. Ayo tinggalkan tempat ini. Dengan kepakan sayap hitamnya, Lu Ming membubung ke langit dan terbang ke kejauhan. Tidak aman untuk tinggal lama di sini. Mungkin akan ada ahli dari Sekte Iblis Tian Yu yang datang kemudian. Dengan sangat cepat, mereka telah terbang jutaan mil. Saat ini, kecepatan Lu Ming melambat. Lu Ming, berhenti sebentar. Dandan tiba-tiba berteriak. Lu Ming berhenti dan bertanya pada Dandan ada apa. Lu Ming, aku akan pergi sekarang. Gumam Dandan. Kamu akan pergi. Lu Ming tercengang. Dandan mengangguk dan berkata, di masa lalu, di tempat terkutuk di benua hutan belantara ilahi, tidak ada tempat untuk dikunjungi. Tapi di sini berbeda. Ada tempat-tempat berbahaya dan tanah terlarang di mana-mana, tetapi ada juga pertemuan yang tidak disengaja di mana-mana. Disinilah saya berkeliaran. Aku akan bangkit melawan langit, dan jika aku terus bertahan, aku akan segera tertinggal oleh hal kecil ini. Di akhir kalimatnya, Dandan melirik ke arah gelembung. Lu Ming terdiam. Mungkinkah orang ini ingin pergi setelah melihat dirinya akan diguncang oleh gelembung? Lu Ming, kamu pernah melihat pertarungan antara makhluk dan banteng surgawi, bukan? Meskipun banteng surgawi menjaga tempat itu, tidak ada gunanya. Ada lebih dari satu kesenjangan. Pertarungan akan terjadi cepat atau lambat, dan ini lebih awal dari yang aku perkirakan. Ketika saatnya tiba, dunia akan berantakan. Jika saya tidak berhati-hati, seluruh dunia akan hancur. Saya harus meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin. Wajah Dandan serius, hal yang jarang terjadi, dan dia berkata dengan nada berat. Dandan, pertarungan yang sering kamu bicarakan, sebenarnya apa itu? Siapa musuhnya? Mungkinkah makhluk bermata tiga itu?
Apa sebenarnya makhluk bermata tiga itu? Lu Ming mengajukan serangkaian pertanyaan. Dandan menggelengkan kepalanya dan berkata, basis kultivasimu terlalu lemah. Aku tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Jika aku memberitahumu, itu hanya akan mengalihkan perhatianmu. Anda hanya perlu tahu bahwa musuh yang akan Anda hadapi di masa depan adalah musuh yang sebenarnya, musuh yang sangat menakutkan. Beberapa musuh yang Anda hadapi sekarang hanyalah permainan anak-anak, perkelahian kecil-kecilan. Pertempuran itu akan menjadi pertempuran puncak, dan mungkin juga pertempuran terakhir. Dilihat dari situasi saat ini, itu akan segera tiba. Jadi, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Saya pergi. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke kejauhan. Namun, di saat berikutnya, ada kilatan cahaya dan Dandan terbang kembali. Dia memandang Lu Ming dengan senyum jahat dan berkata, Lu Ming, aku pergi. Apakah kamu tidak akan memberiku ramuan roh? Enyah. Lu Ming menepuk telapak tangannya dan menghilang ke cakrawala. Ah, Lu Ming, dasar pria tak berperasaan. Suara Dandan terdengar dari jauh, lalu menghilang tanpa jejak. Orang ini, mata Lu Ming menunjukkan sedikit keengganan. Meskipun perkataan Dandan tidak dapat diandalkan, dia telah mengikuti Lu Ming selama bertahun-tahun. Sejak Lu Ming meninggalkan kerajaan matahari terik, dia telah mengikutinya. Dalam sekejap mata, sudah hampir 10 tahun. Jika dia pergi sekarang, dia akan merasa agak enggan. Namun, Lu Ming juga memahami bahwa Dandan benar. Jika orang ini mengikutinya, pemulihannya akan lebih lambat. Di tempat seperti benua Yuan, Dandan mungkin pulih lebih cepat jika dia sendirian. Mengenai keselamatan Dandan, Lu Ming tidak khawatir. Orang ini jahat dan licik. Selain itu, dia berpengetahuan luas dan akan baik-baik saja. Saya perlu menemukan tempat untuk memasuki budidaya tertutup dan memahaminya. Lu Ming bergumam. Adegan pertarungan antara kumbang Titan Longhorn dan makhluk bermata tiga terlintas di benaknya. Adegan itu terlalu mengejutkan. Kumbang Titan Longhorn memiliki dao besar di tubuhnya. Setiap gerakannya sepertinya mengandung kebenaran langit dan bumi serta aura dao yang agung. Domain kekacauan Lu Ming sepertinya berdenyut-denyut memikirkannya. Namun, Lu Ming juga memperhatikan sesuatu. Seiring berjalannya waktu, gambaran kumbang Titan Longhorn di benaknya menjadi semakin redup. Aura dao agung dan sentuhannya pada dao agung juga menjadi semakin redup. Mungkin akan segera hilang. Oleh karena itu, Lu Ming ingin segera mencari tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Kalau tidak, itu akan sia-sia. Dengan kepakan sayap hitamnya, Lu Ming meninggalkan tempat itu. 1 jam kemudian, Lu Ming menemukan tempat tersembunyi dan duduk bersila. Adegan pertarungan antara kumbang tanduk panjang Titan dan makhluk bermata tiga terus terulang di benaknya. Pemahaman Lu Ming tentang alam kekacauan semakin dalam dengan cepat. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Pada saat ini, domain kekacauan menyebar dari tubuh Lu Ming dan menyebar ke segala arah. Area yang dicakupnya 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Dalam setengah bulan terakhir, domain kekacauan telah meningkat pesat dan berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Sekarang, ia bahkan telah menembus dan memasuki level 3. Domain Primal Chaos tingkat ketiga. Pada saat ini, pertarungan antara Titan Longhorn dan makhluk bermata tiga masih membekas di benak Lu Ming. Namun, itu telah memudar dan dia tidak bisa lagi merasakan aura dao yang agung. Namun, Lu Ming masih sangat puas. Jika dia berkultivasi secara normal, dibutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun agar domain kekacauannya dapat menembus ke tingkat ketiga. Tapi sekarang, dia hanya menggunakan waktu setengah bulan untuk menembus ke level 3. Keuntungannya sudah sangat besar. Namun, budidaya Lu Ming masih pada tahap awal alam kerajaan bela diri tingkat kedua. Dia belum membuat terobosan. Namun, dengan terobosan dalam domain kekacauan, meningkatkan kultivasi seseorang menjadi jauh lebih mudah. Pada saat ini, sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah cincin penyimpanannya. Selama periode waktu ini, Lu Ming fokus pada pemahaman dan tidak punya waktu untuk membukanya. Dia memecahkan mereknya pada cincin penyimpanan dan memindainya dengan indera spiritualnya. Lu Ming bisa melihat sekilas semua yang ada di ring penyimpanan. Ada puluhan juta batu mentah bermutu menengah. Lu Ming mendapat untung besar. Ada juga ramuan dan bahan spiritual lainnya.
Lu Ming hanya melihat sekilas. Ada juga beberapa senjata spiritual kaisar. Itu. Akhirnya, pandangan Lu Ming tertuju pada pedang tempur kristal biru. Pedang kristal ini dipenuhi aura yang kuat. Senjata suci, ini adalah senjata suci. Sepertinya ada air yang mengalir di atasnya. Ini adalah senjata suci yang memiliki atribut air. Lu Ming menduga mohe disimpan di ring penyimpanan karena atributnya tidak cocok dengan mohe. Lu Ming mendapat banyak uang darinya. Senjata Sein ini bisa ditukar dengan 1 juta poin kontribusi di Lembah Dewa Naga. Itu bisa ditukar dengan setumpuk harta karun. Waktunya kembali. Lu Ming menyingkirkan cincin penyimpanan dan menggunakan teknik gerakannya untuk melanjutkan perjalanannya ke Lembah Dewa Naga. 7 hari kemudian, Lembah Dewa Naga sudah terlihat. Ketika mereka kembali ke Lembah Dewa Naga, suhu mulai turun tajam. Sekilas langit tertutup salju. Dunia berwarna putih. Lu Ming terbang menuju lembah luar. Dengan statusnya saat ini, dia tentu saja tidak akan menghentikannya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ketika dia baru saja terbang ke lembah luar, ada beberapa pasang mata yang menatap Lu Ming. Lu Ming telah kembali. Dia belum mati. Laporkan ke Tuan Muda. Sebuah suara terdengar. Seseorang mengeluarkan jimat transmisi jade dan mengirim pesan. Lu Ming terbang menuju Cloud Dragon Valley. Namun, dia dihentikan oleh beberapa pemuda sebelum dia bisa terbang di tengah jalan. Ketiga pemuda itu berdiri di depan Lu Ming dan menatapnya dengan sikap bermusuhan. Lu Ming, kamu masih berani kembali. Pemuda di tengah memandang Lu Ming dengan dingin. Kenapa aku tidak berani kembali? Tapi kenapa kamu menghalangi jalanku? Lu Ming mengerutkan kening. Apa itu? Lu Ming, izinkan aku bertanya padamu. Anda pergi keluar untuk menyelesaikan misi bersama kakak laki-laki saya, Su Long, dan yang lainnya. Kenapa hanya kamu yang kembali? Kakak laki-laki saya dan yang lainnya tidak. Katakan padaku, apakah kamu berkolusi dengan orang luar dan membunuh kakak laki-lakiku dan yang lainnya karena melihat uang? Seorang pemuda di tengah berteriak. Adik laki-laki Su Long. Mata Lu Ming berkedip. Tidak heran dia terlihat mirip dengan Su Long. Mengenai Su Long dan yang lainnya, saya akan melapor kepada para tetua aula misi dan menjelaskannya dengan jelas. Kata Lu Ming. Menjelaskan apa? Kakakku dan yang lainnya pasti dibunuh olehmu. Sekarang, ikut aku ke aula hukuman naga dan terima hukumanmu. Teriak saudara laki-laki Su Long. Keributan di sini tentu saja mengingatkan yang lain. Saat ini, banyak orang yang lewat datang untuk menonton dan berdiskusi. Mata Lu Ming bersinar dengan seberkas cahaya. Orang-orang ini sepertinya sudah merencanakan ini sejak lama. Lu Ming baru saja kembali, tetapi orang-orang ini segera mengetahuinya dan menghalangi jalannya. Jelas sekali, seseorang di lembah terluar telah menunggu kepulangannya. Tujuannya adalah menunggu Lu Ming kembali dan melancarkan serangan. Orang pertama yang dipikirkan Lu Ming adalah Yin Feng. Su Long, Duan Yan, dan Fu Xing telah dikirim oleh Yin Feng. Aula Hukuman Naga adalah tempat penegakan hukum di Lembah Dewa Naga. Mungkin saja ada orang dari Yin Feng. Jika Lu Ming pergi ke Aula Hukuman Naga, nyawanya tidak akan berada di tangannya sendiri. Mengapa Lu Ming pergi ke Balai Hukuman Naga? Minggir, saya sudah mengatakan bahwa ada hal lain tentang Su Long dan yang lainnya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Lu Ming berteriak dengan dingin. Bahkan tidak memikirkannya, kamu harus pergi ke aula hukuman naga bersamaku hari ini. Mata adik laki-laki Su Long berbinar tajam. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya untuk meraih Lu Ming. Enyah, mati, Lu Ming berteriak dan maju selangkah. 9 naga bergegas keluar dari bawah kakinya dan menabrak adik laki-laki Su Long. Su Lama menjerit kesakitan saat tubuhnya terlempar dan dia memuntahkan seteguk darah. Lu Ming maju selangkah. Tubuhnya seperti cahaya sekilas dan bayangan sekilas. Dia bergegas melewatinya dan terbang menuju Cloud Dragon Valley. Lu Ming tahu bahwa kematian Su Long dan yang lainnya kemungkinan besar diketahui oleh Yin Feng dan yang lainnya. Mereka menunggu Lu Ming kembali, memfitnahnya, dan menanganinya. Segera, Lu Ming tiba di Cloud Dragon Valley. Kakak senior Lu. Di pintu masuk Cloud Dragon Valley, 2 murid biasa membungkuk kepada Lu Ming. Lu Ming mengangguk pada mereka berdua dan terus bergerak maju, berjalan ke kedalaman lembah Cloud Dragon. Dia ingin menemukan Master Lembah Naga Awan atau Gunung Long Yuan untuk menjelaskan misinya. Namun, sebelum mereka bisa pergi jauh, mereka mendengar keributan dari pintu masuk lembah.
Suruh Luming keluar. Raungan marah terdengar. Dia sangat cepat. Kilatan dingin melintas di mata Luming. Dia berbalik dan berjalan menuju pintu masuk lembah. Di pintu masuk Cloud Dragon Valley, sekelompok orang menghalangi jalan. Kakak laki-laki Sulong ada di antara mereka. Yin Feng juga ada di antara mereka. Di belakangnya ada sekelompok besar orang. Beberapa dari mereka mengenakan jubah naga emas dan memiliki aura yang mengesankan. Mereka jelas berasal dari Istana Hukuman Naga. Pada saat ini, dua murid Cloud Dragon Valley berdiri di depan orang banyak. Semuanya, ini lembah naga awan. Mereka yang bukan dari Cloud Dragon Valley tidak diperbolehkan masuk. Seorang murid berkata, bawa Luming ke sini. Dia berkolusi dengan orang luar dan memanfaatkan misi untuk membunuh sesama muridnya. Dia telah melakukan kejahatan keji dan harus ditangkap dan dibawa ke Balai Hukuman Naga untuk diinterogasi. Yin Feng berkata dengan dingin. Semuanya, kakak senior Luming adalah murid langsung Master Lembah. Bahkan jika sesuatu terjadi, para tetua aula hukuman naga harus memberitahu Master Lembah terlebih dahulu, dan Master Lembah kemudian akan maju untuk menyelidiki masalah ini. Kata seorang murid Cloud Dragon Valley. Ada bukti tak terbantahkan bahwa Luming membunuh sesama muridnya. Tidak perlu merepotkan Master Cloud Dragon Valley. Bawa saja dia ke Dragon Punishment Hall. Enyah, ayo kita masuk dan tangkap Luming. Yin Feng memarahi. Tidak, kamu tidak bisa menerobos ke Cloud Dragon Valley. Dua murid Cloud Dragon Valley mencoba menghentikannya. Enyah, di belakang Yin Feng, seorang pemuda kekar berteriak dengan marah dan menyerang dengan telapak tangannya. Kedua murid Cloud Dragon Valley mengerang dan terjatuh kembali. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulut mereka. Hari ini, Luming harus pergi ke aula hukuman naga dan menerima hukumannya. Yin Feng memarahi. Kalian mencariku. Suara dingin terdengar dan sosok Luming muncul dalam sekejap. Luming, mata Yin Feng terfokus. Yin Feng, kamu semakin berani. Anda membawa orang untuk masuk ke Cloud Dragon Valley dan bahkan melukai murid-murid kami. Sepertinya kamu benar-benar tidak menghormati Cloud Dragon Valley. Luming berkata dengan dingin. Luming, kami di sini untuk menangkapmu. Anda bersembunyi di awan lembah naga. Kami tidak punya pilihan selain menerobos masuk. Luming, senang sekali kamu muncul. Apakah Anda berkolusi dengan orang luar untuk membunuh Sulong, Duan Yan, dan dua lainnya? Yin Feng mulai berdalih dan kemudian bertanya langsung pada Luming. Duan Yan, aku tidak membunuh Fu Xing dan yang lainnya. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih berusaha menyangkalnya. Luming, izinkan saya memberitahu Anda, saya secara pribadi telah memimpin anak buah saya ke kediaman Feng dan menemukan mayat Duan Yan, Fu Xing, dan Sulong di dalam gua. Sulong jelas dibunuh olehmu, dan itu jelas merupakan teknik kultivasi yang kamu gunakan. Juga, auramu masih tertinggal di mayat Sulong. Apakah kamu masih akan mengatakan bahwa kamu tidak membunuhnya? Yin Feng berteriak dengan dingin. Luming mengerutkan alisnya. Tampaknya Yin Feng sangat membencinya dan ingin dia mati. Dia sebenarnya telah mengirim seseorang ke keluarga Feng untuk menyelidikinya. Sulong memang telah dibunuh oleh domain kekacauan Luming dan penjara yang menekan teknik surgawi. Tetapi pada saat itu, Su sudah lama ingin membunuhnya, jadi tentu saja dia harus membunuhnya. Sekarang, Yin Feng telah memahami hal ini. Ya, aku memang membunuh Su lama, kata Luming. Hal ini membuat hati banyak orang bergetar. Yin Feng memperlihatkan ekspresi ekstasi dan berteriak, semuanya, kalian mendengarnya, kan? Luming sendiri mengakui bahwa dia membunuh Sulong. Bagaimana orang jahat yang menyakiti sesama muridnya bisa dibiarkan hidup di dunia ini? Hari ini, Balai Hukuman Naga harus membunuh orang ini dan membalaskan dendam Sulong dan rekan-rekan muridnya. Istana Hukuman Naga tidak akan membiarkan dia pergi karena membunuh sesama muridnya. Di belakang Yin Feng, seorang pemuda dari aula Istana Hukuman Naga berkata dengan dingin.